Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, anak ibu sekalian, kita kali ini pembahasan kita untuk kedua yaitu ciri kebahasaan teks eksposisi ya. Untuk yang pertama, ibu menyatakan yang akan kita bahas untuk hari ini itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah fakta dan opini, kemudian yang kedua adalah ide pokok paragraf, dan yang ketiga kalimat aktif, transitif, dan intransitif. 4. Konjungsi dan kata kerja kausal, itu yang kemarin udah ibu bahas sedikit, dan yang kelima adalah istilah teknis. Oke. Untuk yang pertama kita akan bahas yaitu fakta dan opini. Fakta dan opini jelas itu nampak berbeda. Yang namanya fakta itu dapat dibuktikan, sementara opini itu belum jelas kebenarannya. Itu minggu lalu sudah ibu berikan juga ya. Kemudian yang kedua disertai dengan data, jadi ada datanya. Dan yang ketiga itu peristiwanya sudah lewat atau sudah terjadi. Jadi nanti kamu akan lihat di soal kita apakah di situ ada fakta atau jangan-jangan itu opini gitu ya. Jadi kalau opini itu peristiwanya belum terjadi gitu. Dan biasanya menggunakan kata belum, akan, mungkin. Dan data yang diberikan itu tidak valid. Oke. Sampai di sini pembicaraan mengenai fakta dan opini. Kita lanjut untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Jadi ini mungkin di SMP kalian sudah pelajari. Jadi kita hanya mengingat-ingat saja. Yang namanya aktif itu jelas subjeknya melakukan tindakan. Sementara pasif, ayo apa? Ada yang tahu pasif? Ya, pasif itu subjeknya dikenai tindakan gitu. Jadi contohnya kalau ibu katakan seperti ini, saya membaca buku. Yang membaca itu siapa? Saya kan? Berarti itu jelas aktif. Tapi kalau ibu balik, buku dibaca saya gitu. Yang dibaca apa? Buku. Jadi jelas buku itu sebagai yang apa? Yang dikenai tindakannya. Buku itu dibaca, berarti kan dikenai tindakannya. Itulah pasif. Oke. Jadi kita fokus untuk kali ini di teks eksposisi, kita fokusnya ada di dua, yaitu aktif transitif dan intransitif. Jadi kalau yang namanya transitif itu mempunyai objek dan bisa dipasifkan. Sekali lagi, yang namanya transitif itu mempunyai objek dan bisa dipasifkan. Sementara intransitif itu dia tidak punya objek, tapi dia punya pelengkap dan tidak bisa dipasifkan. Oke. Bisa ya? Sekarang kita lanjut untuk bagiannya. Untuk intransitif dan intransitif, sekarang kita mulai ke contohnya biar lebih jelas lagi. Yang pertama ini, aktif transitif. Aktif transitif itu saya membaca buku. Coba perhatikan lagi, saya membaca buku. Jelas kalau ibu katakan di sini saya membaca buku. Nah, sudah ya. Saya membaca buku. Saya itu subjek, ya kan? Membaca itu predikat, buku itu objek. Oke? Nah, itu aktif. Aktif apakah dia, Ibu? Transitif atau intransitif? Nah, sekarang Ibu katakan yang namanya transitif itu punya objek loh. Berarti dia transitif. Kenapa, Bu? Dia bisa kayak mana caranya, Bu? Ciri-cirinya yang dia transitif. Yang pertama, dia punya objek. Yang kedua, dia bisa dipasifkan. Dia bisa dipasif, kita lihat coba. Membaca bisa nggak jadi dibaca? Bisa, Bu. Berarti jelas itu yang namanya transitif. Sementara coba perhatikan contoh yang kedua. Saya belajar bahasa Indonesia. Nih coba perhatikan. Ibu yakin kalau kamu ngomong ini saya itu subjek, belajar itu predikat, bahasa Indonesia itu objek, ya kan? Tapi ternyata salah. Sekali lagi, saya belajar bahasa Indonesia itu saya subjek, belajar predikat, bahasa Indonesia itu pelengkap. Sekali lagi ya, pelengkap, bukan objek. Loh, kenapa, Bu? Gitu ya. Loh, kenapa, Bu? Bukan objek. Coba kamu inikan lagi. Kan bisa, Bu, dipasifkan. Bahasa Indonesia dipelajari oleh saya. Bisa ya kan? Oke. Tapi ternyata itu bukan pasif dari belajar. Sekali lagi digaris bawahi, bukan pasif dari belajar. Kenapa, Bu? Karena yang namanya imbuhan pasif itu hanya catat. Ingat, catat yang ngantuk. Coba perhatikan lagi. Diterkean. Jadi imbuhannya hanya 3. Diterkean gitu. Jadi kalau tadi membaca dibaca, tapi kalau belajar diajar. Ada enggak
bahasa Indonesia diajar oleh saya, nggak mungkin ya. Nah, kemudian membaca bisa terbaca, tapi kalau ini terajar, bahasa Indonesia terajar oleh saya, lain nggak itu maknanya? Beda kan? Nah, keajaran enggak. Jadi jelas Bu, yang namanya bahasa Indonesia di situ itu menjadi pelengkap. Kurang ngerti ya? Kalau kurang ngerti Ibu contohkan misalnya satu soal lagi nih, contoh. Ibu katakan ya. Saya sekali lagi ya, dengerin Ibu. Saya menari jaipong. Nah, saya menari jaipong. Coba perhatikan lagi, dengerin Ibu. Saya menari jaipong. Itu aktif transitif atau intransitif? Ayo tebak. Ya, Ibu dengar suara hati kamu. Apa jawabannya? Saya menari jaipong. Tran atau intran? Transitif Bu, misalnya. Saya menari intransitif Bu. Ya, yang jawab intransitif dia betul. Intran. Kenapa Bu? Jaipong ditarik kan nggak bisa. Oh ya Bu, berarti jelas itu namanya intransitif. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagiannya. Kita lanjut Ibu untuk bagiannya. Nah, ini dia. Untuk bagian yang ketiga ya. Ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf itu ada dua. Kita kali ini bahasnya cuma dua aja. Yang namanya deduktif kalimat utamanya di awal, yang namanya induktif kalimat utamanya di akhir. Itu saja. Kita hanya ngulang-ngulang. Deduktif itu kalimat utamanya di awal. Ciri-cirinya itu gampang. Adanya pengulangan kata, adanya kata ganti orang atau ada ganti kata penunjuk, atau adanya kata kesimpulan. Oki, oleh karena itu, osi oleh sebab itu, jadi dengan demikian. Sementara kalau induktif dia di akhir. Oke. Dan kemudian ada istilah teknis. Coba kamu perhatikan misalnya Ibu katakan seperti ini. Presiden Jokowi adalah, ini kalimat pertamanya ya. Presiden Jokowi adalah presiden kita saat ini. Titik. Beliau itu kata ganti orang kan? Beliau. Kamu cuma baca di dua kalimat, itu jelas Bu. Kalimat utamanya di awal. Kenapa? Karena di kalimat keduanya ada kata beliau. Paham? Oke, contoh lagi misalnya Ibu katakan, Indonesia merupakan negara yang terkaya di dunia. Titik. Nggak mungkin ya. Baru kemudian, negara ini, ini itu yang dimaksud siapa? Indonesia, berarti jelas itu merupakan kalimat utamanya di awal gitu. Kemudian kalau induktif tidak, induktif itu di akhir. Dan istilah teknis. Oke, kita coba lihat untuk bagian yang terakhir dari video ini. Coba lihat paragrafnya. Udah, pembelajaran adalah, nanti kamu baca itu ada berapa paragraf, 1, 2 ya kan, ini paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Oke, lihat soalnya. Yang satu, carilah fakta dan opini. Ada nggak fakta dan opini di situ? Kalau kamu dapat satu saja tidak apa-apa. Yang penting itu sudah betul atau opininya. Lebih dari satu lebih bagus. Kamu dapat nilai 100. Yang kedua, ada nggak dari paragraf yang 3 paragraf itu aktif transitif? Coba cari lagi. Dan intransitif, coba cari lagi. Kalau kamu kurang mengerti, kamu boleh cari video pembelajaran yang lain atau kamu tanya ke Ibu, japri ke Ibu. Carilah ide pokoknya dan carilah istilah teknisnya. Bisa ya sampai di sini? Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Kurang mengerti boleh tanya Ibu, chat Ibu. Jangan di komen GC, karena kalau di komen GC Ibu tidak langsung baca. Tapi kalau kamu WA ke Ibu, kemungkinan Ibu langsung baca. Untuk tugas ini Ibu akan memberikan kepada orang yang sudah menyelesaikan tugas pertama. Jadi yang belum selesai tugas pertama, tolong infokan ke kawan-kawanmu. Kerjakan dulu tugas pertama, baru tugas kedua yang akan Ibu berikan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.